Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu Bapak Ahmad Harisul Miftah MSI, dan yang saya hormati teman-teman kelas online seperjuangan. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Humairoh dengan NIM 2011358 dari kelas HSP semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan materi mengenai syarat-syarat pernikahan menurut syariat Islam. Video pembahasan materi perkuliahan ini disampaikan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Fikih Munakahat. Baiklah, langsung saja kita menuju materi inti pembahasan pada video kali ini. Syarat-syarat pernikahan. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, perlu kita ketahui apa itu pengertian syarat. Syarat adalah huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad pernikahan, itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama syarat shihah, yang kedua syarat in'iqad, yang ketiga syarat nafadz, dan yang keempat syarat luzum. Macam-macam syarat pernikahan yang pertama ialah syarat in'iqad, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, dapat mengakibatkan akadnya batal. Dalam pelaksanaan pernikahan, ada beberapa syarat bagi kedua belah pihak yang melaksanakan akad, baik pihak lelaki maupun perempuan, syarat bagi pihak perempuan, dan syarat dalam sigot ijab dan qabul. Kedua pihak disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Jika belum tamyiz, seperti anak kecil yang belum berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal karena tidak adanya keinginan dan tujuan yang benar dan dianggap oleh syariat Islam. Yang kedua yaitu mendengarkan ucapan masing-masing. Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara hukmi saja, seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat akad, yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan, demi wujudkan keridhaan keduanya. Syarat bagi perempuan. Ada 2 syarat bagi perempuan yang akan melakukan akad nikah, yaitu yang pertama, keperempuanannya bersifat hakiki, bukan khunsa muskil. Seorang lelaki tidak sah menikah dengan sesama lelaki, atau orang banci muskil, yaitu orang yang memiliki 2 alat kelamin, yang tidak jelas status kelaminnya lelaki atau perempuan. Oleh karena itu, tidak sah menikah dengan orang banci. Yang kedua yaitu bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah dilakukan dengan orang yang masih satu mahram, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan seorang muslimah dengan yang non-muslim. Pernikahan dalam kondisi tersebut hukumnya haram. Syarat sigot akad. Menurut kesepakatan para ulama, dalam sigot akad disyaratkan 3 hal, yaitu yang pertama, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda, maka akad belum terlaksana. Yang kedua yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Yang ketiga yaitu ucapan yang tuntas, tidak digantungkan ke masa depan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan akad nikah agar dapat memberikan manfaat saat itu juga. Macam-macam syarat pernikahan yang kedua ialah syarat shihah, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Ada 8 syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan.
Sebagian sah menjadi kesepakatan para ulama dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan. Syaratnya tersebut yaitu: pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu, sementara atau muakkad. Jika hal ini tidak terrealisasi, maka menurut ulama Hanafiyah akadnya tidak sah. Yang kedua yaitu sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Jika pernikahan diberi batasan waktu, maka pernikahan tersebut batal. Yang ketiga yaitu adanya saksi, baik dari pihak lelaki maupun pihak perempuan. Yang keempat adanya kerelaan dan keleluasan memilih atau ikhtiar dari keduanya, baik dari suami dan istri. Yang kelima yaitu suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. Yang keenam yaitu suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, haji atau umroh. Pernikahan tidaklah sah jika salah satu dari kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang ketujuh yaitu adanya mahar. Pernikahan tidaklah sah tanpa mahar, akan tetapi tidak disyaratkan menyebutkan ketika akad, hanya saja dianjurkan, karena hal itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika tidak disebutkan ketika akad, maka harus disebutkan ketika hendak bersenggama atau ditetapkan mahar mitsil setelah persenggamaan. Hal ini menurut ulama Malikiyah. Yang kedelapan yaitu suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Yang dimaksud dengan penyakit di sini ialah penyakit yang biasanya berakhir pada kematian. Hal ini menurut ulama Malikiyah. Macam-macam syarat pernikahan yang ketiga ialah syarat nafaz, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Syarat-syarat tersebut ialah: yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, yaitu akil, baligh, dan merdeka. Yang kedua yaitu suaminya harus dewasa atau rasyid. Suami harus mengerti permasalahan jika mengemban masalah pernikahannya sendiri. Yang ketiga yaitu wali aqrab tidak boleh didahului oleh wali ab'ad selama wali aqrab masih ada. Jika yang menikahkan itu adalah wali ab'ad, padahal ada wali aqrab, maka akad tersebut mauquf atau bergantung atas izin wali aqrab tersebut. Yang keempat yaitu apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Seandainya orang yang mewakilkan tersebut tidak mengetahui hingga terjadi persenggamaan, maka dia boleh memilih antara memberi izin atau membatalkan pernikahan tersebut. Macam-macam syarat pernikahan yang keempat ialah syarat lujum, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah, sebagaimana kelaziman yang berlaku. Syarat-syarat lujum pernikahan ini ada 4, yaitu yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua yaitu antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah atau kesetaraan. Hal ini berguna untuk kelanggengan atau kelangsungan pernikahan tersebut kelak. Yang ketiga yaitu apabila tidak kafa'ah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Dan yang keempat yaitu suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Demikianlah syarat-syarat pernikahan menurut syariat Islam. Ada baiknya, sebagai seorang muslim dan muslimah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memenuhi syarat-syarat ini dalam praktik sebuah pernikahan. Karena hal ini berkaitan langsung dengan sah atau batalnya suatu akad pernikahan atau halal dan haramnya suatu hubungan pernikahan antara lelaki dan perempuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.